Oke, selamat pagi teman-teman. Maaf untuk keperluan rekan. Iya. So, Jadi yang stress. Dengan melakukan video seperti akan itu melanjutkan dan kita akan melanjutkan praktikum pengerjaan jauh kelas A ya. Di sini kita akan apakah layar saya terlihat? Saya terlihat ya. Nah, untuk minggu ini, mohon maaf untuk mobilnya saya belum mengirimkan, nanti akan segera saya kirimkan setelah kelas selesai. Untuk tugasnya, untuk hari ini silahkan nanti teman-teman melakukan pemrosesan data image fusion. Sebenarnya di sini untuk tugas praktikum tidak perlu ada laporan, yang penting nanti teman-teman mengerjakan saja, ya. Saya tidak menginginkan ada laporan. Nanti untuk UAS, saya akan membuatkan soal pengganti UAS. Jadi teman-teman tidak perlu tidak perlu mengerjakan soal di kelas untuk UAS. Silakan nanti teman-teman mengerjakan pekerjaan dan nanti dikumpulkan paling lambat 1 minggu setelah UAS. Satu minggu setelah UAS untuk tugas teman-teman. Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya. Untuk tugas yang saya berikan bukan tugas Pak Ruli ya. Untuk tugas saya silahkan nanti dikumpulkan 1 minggu setelah UAS. Ketika UAS nanti silahkan teman-teman datang presensi. Nanti akan saya komunikasikan dengan pengawas ujiannya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar tentang image fusion, di mana image fusion ini adalah dasar dari teman-teman melakukan penajaman citra atau penggabungan. Ketika kita menggabungkan beberapa image dengan resolusi yang berbeda, kita bisa meningkatkan resolusi dari citra satelit yang sudah kita punya. Misal, citra satelit Sentinel itu resolusinya 20 meter, ya. Misal citra satelit Sentinel itu resolusi spasialnya adalah 20 meter, sedangkan yang pankromatiknya itu adalah 10 meter. Kita ingin memiliki data citra multispektral dengan resolusi yang lebih tinggi, yaitu misal resolusinya 10 meter dari yang awalnya 20 meter. Jadi kita ingin menggabungkan dua citra dengan resolusi yang berbeda dan ingin mendapatkan keuntungan dari masing-masing citra tersebut. Yang pertama kita ingin mendapatkan high resolution dari panchromatic image. Kemudian yang kedua kita ingin mendapatkan multispectral image. Ingin meningkatkan multispectral image dengan agar memiliki resolusi yang lebih tinggi, ya. Nah, di sini input dari image fusion itu adalah dua. Yang pertama high resolution panchromatic image dan yang kedua adalah low resolution multispectral image. Dan kemudian nanti outputnya adalah single high resolution multispectral image. Nah, kalau di tugas Pak Ruli teman-teman menggunakan algoritma S2DR3 kalau tidak. Teman-teman menggunakan S2DR3. S2DR3 ini dikembangkan di tahun 2022 untuk meningkatkan resolusi Sentinel-2. Jadi dia fokus pada citra Sentinel-2 Deep Resolution 3. Jadi ini sudah versi ketiganya, ya. Jadi nanti silahkan teman-teman cari referensi untuk S2DR3. Namun dasarnya dari sini, kalau S2DR3 ini menggunakan AI untuk mendeteksi nilai ketetanggaan dari suatu pixel sehingga kita bisa mendapatkan resolusi yang lebih
jelas lebih tinggi dari pixel tersebut dengan nilai ketetanggaan dan juga trainingnya. Sedangkan kalau misalnya kita melakukan fusion image ini, kita harus memiliki data dengan resolusi yang lebih baik. Kita harus punya data yang memiliki resolusi lebih baik agar kita tahu objek-objeknya. Dan yang kedua, kita baik itu resolusi spasial maupun resolusi spektralnya. Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya. Nah, bagaimana cara kita melakukan image fusion sehingga citra multispektral kita itu bisa memiliki resolusi yang lebih tinggi. Nah, di sini ada beberapa cara, namun akan saya coba jelaskan dua cara. Yang pertama adalah menggunakan image fusion dengan HSP fusion. Ada yang pernah dengar HSP? HSP color space? Ada yang pernah dengar? Komputer grafik? Wija, pernah dengar Wija? Di komputer grafis? HSP? Belum pernah, Pak. Belum pernah? Nah, di sini teman-teman sudah tahu ya RGB color ya? Red, green, dan blue. Tahu ya? Nah, di sini, sorry, saya sepertinya harus tulisan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat red, green, blue itu adalah tiga sumbu yang berbeda. Dia membuat tiga sumbu warna yang berbeda. Yang di sini adalah sumbu red, kemudian green, kemudian blue, sehingga dia akan membentuk suatu kubus warna, ya, suatu kubus yang warna, di mana diagonalnya adalah grayscale dari titik 000 hingga 255, 255, 255. Ini adalah grayscale image-nya, ya. Jadi masing-masing di ini dari hitam ke putih ini dia akan punya stretch warna yang berbeda, ya. Sedangkan kalau misalnya blue dan red nanti akan menghasilkan magenta. Kemudian blue dan green akan menghasilkan cyan. Kemudian red dan green menghasilkan yellow. Sehingga kita punya warna lain yang bisa disebut sebagai C, M, Y, dan juga black K. Ya. Jadi kita punya dua tipe warna. Yang pertama RGB, ada CMYK. Selain dua tipe warna itu, kita juga punya yang namanya HSP, HSP atau HSI, ya, HSP atau HSI. Kalau HSP ini dia kalau tadi kita membuatnya dari tiga sumbu kartesi tiga dimensi, red, green, dan blue, ya, red, green, dan blue seperti ini, red, green, dan blue. Kalau misalnya di sini di HSP atau HSI kita menggunakan 360 derajat. Jadi sudut 360 derajat. Kemudian untuk lebarnya ini adalah chroma atau saturation ya. Kalau hue itu yang dia melingkar, azimutnya berapa, kemudian jari-jarinya berapa itu adalah saturation atau S-nya. Jadi HSP ini adalah hue, saturation, dan juga value. Ya. Hue, saturation, dan juga value. Hue itu dia menampilkan warnanya apa saja. Kemudian kalau S itu adalah saturation, dia menampilkan seberapa dari muda ke tua, dari putih menuju ke yang bagian luarnya itu akan berwarna, ya. Dia akan berwarna lebih gelap di bagian luarnya. Oke. Sedangkan value ini hitam putih, value ini atau intensity, kalau HSP itu value, HSP itu intensity, itu menunjukkan tingkat kehitaman intensitasnya. Jadi kekuatan dari warna tersebut. Oke. Semoga bisa dipahami. Nah, di sini caranya adalah teman-teman harus mengubah
RGB color, kalau misalnya teman-teman melakukan fusion dengan HSV fusion, teman-teman harus mengconvert image dari RGB color space ke HSV color space dulu, ya. Jadi dari RGB, dari band RGB itu 3 band, teman-teman harus convert dulu menjadi HSV color space. Kemudian untuk melakukan upsample HSV image ke resolusi panchromatic image, ini kita mengganti band value-nya. Jadi kita nggak ganti hue sama chroma-nya atau hue sama saturation-nya, kita ganti yang value-nya atau kita ganti band P-nya atau intensity-nya menggunakan band panchromatic image-nya tadi yang dia resolusinya lebih tinggi. Nah, kemudian setelah kita dapat ini, kita mengganti nilai value-nya ini. Kalau kemarin kan tinggal di layer stacking aja ya. Jadi RGB kan bisa dia panchromatic di layer stacking dia jadi composite band. Nah, di sini juga sama. Kita punya band yang namanya hue. Kedua, kita punya band yang namanya saturation atau chroma ini tadi. Dan yang ketiga, kita punya band yang namanya value atau intensity. Sehingga kita bisa mengganti salah satu band. Kayak kemarin teman-teman ketika true color, teman-teman RGB-nya adalah R, red, green, dan blue. Kalau misalnya color infrared, teman-teman mengganti band red-nya menjadi near infrared. Nah, ini sama saja konsepnya seperti itu. Nah, setelah kita stacking 3 band tersebut dengan intensity-nya yang lebih tinggi, dengan resolusi intensity yang lebih tinggi, kita kemudian mengkonvert kembali HSV color space ini, image dengan HSV color band ini ke RGB color lagi. Oke? Nah, sampai di sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Ya, silahkan. Belum ada yang mau ditanyakan. Oke. Nah, kemudian di sini untuk prosesnya, teman-teman bisa melakukan proses matematika seperti ini. Ini saya ambil dari Wikipedia, silahkan teman-teman bisa cari, sehingga nanti teman-teman bisa dapat nilai band dari masing-masing, awalnya dari RGB, HSV itu RGB, sorry. Ini RGB dulu, teman-teman punya RGB, jadi nanti untuk mendapatkan nilai V adalah seperti ini, kemudian kan bisa membuat Wikipedia, teman-teman
Oke, mohon maaf tadi tinggal saya kebetulan mati. Untuk tadi kita akan lanjutkan terkait yang tadi. Saya akan coba lanjutkan di sini. Nah, teman-teman bisa mengkonvert nilai RGB dulu, nilai RGB ke HSP dulu, kemudian mengganti salah satu bandnya menjadi band pankromatik atau band dengan resolusi spasial yang lebih tinggi, di mana itu adalah band grayscale, kemudian di-convert lagi ke band, di-convert lagi value-nya ke RGB, sehingga teman-teman bisa mendapatkan nilai yang lebih baik. Jadi teman-teman bisa mendapatkan citra multispektral yang lebih baik dengan resolusi spasial yang lebih tinggi. Nah, selain dengan HSP ini atau HSI image, teman-teman bisa menggunakan PCA Fusion. Nah, nanti teman-teman bisa baca tentang PCA. Di sini compute PCA for the multispectral image. Jadi nanti PCA itu akan mengelompokkan band-band mana dia yang paling dominan di citra tersebut. Nah, di citra di komposit band tersebut, di komposit citra tersebut, band mana yang dominan dia akan mengurutkan. Silakan teman-teman mengganti band PC1 menggunakan panchromatic image-nya. Kemudian lakukan inverse PCA ke original band. Nah, sebenarnya ini harusnya saya berikan di beberapa minggu sebelumnya, tapi kebetulan saya tidak memasukkan ini hanya sebagai additional information aja pada teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa baca tentang PCA, Principal Component Analysis, untuk mendapatkan band-band yang dia punya dominasi atau dia mendominasi dari suatu citra multispektral. Karena multispektral itu citranya banyak kan, bandnya banyak, sehingga kita bisa memilih band mana dia yang paling dominan dari sekian banyak band tersebut. Kemudian yang paling dominan itu kita ganti dengan nilai band panchromatic yang kita punya, sehingga kita bisa kemudian menginverse lagi PCA-nya dan akan mendapatkan gambar yang lebih clear atau mendapatkan citra multispektral dengan resolusi yang lebih tinggi. Nah, jadi di image fusion ini kita punya dua data yang kita punya. Yang pertama image dengan resolusi yang tinggi dan juga resolusi spasial yang tinggi. Kemudian yang kedua kita punya image dengan resolusi spektral yang tinggi. Dan kita akan mengambil citra tersebut. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman. Nah, untuk tugasnya hari ini, silahkan teman-teman lakukan, coba aja di sini teman-teman silahkan coba untuk mendownload citra Landsat 8 multispektral di lokasi Sentinel-2 Semarang yang zip minggu lalu ya. Lokasinya di Semarang seperti yang minggu lalu teman-teman sudah download, sudah miliki ya. Kemudian di sini teman-teman lakukan proses image fusion untuk tugasnya di sini. Silakan teman-teman pilih lokasi di citra Sentinel-2 Semarang minimal 2000 kali 2000 pixel, hindari awan dan juga objek yang terlalu putih. Jadi silakan nanti teman-teman pilih dengan pixel kemarin atau teman-teman menggunakan ROI minimal 2000 kali 2000 pixel ya, 2000 kali 2000 pixel. Lokasi yang dipilih minimal harus memiliki 3 land cover. Yang pertama adalah tubuh air, area terbangun, dan juga vegetasi. Oke, teman-teman sudah punya citra S2 Semarang atau Sentinel-2 Semarang kemarin. Nanti untuk data originalnya akan saya upload dan silakan nanti teman-teman download. Nah, di sini teman-teman gunakan selanjutnya unduh citra Landsat multispektral. Landsat itu resolusinya berapa? Ada yang tahu? William, citra Landsat resolusinya berapa? 30 meter, Pak. 30 meter. Oke, nah di sini tujuan kita
Muhammad Farhan, tujuan kita berarti apa? Ingin mendapatkan apa di sini? Tujuan kita ingin mendapatkan apa dari citra Landsat tersebut? Tutupan lahannya, Pak. Tutupan lahan. Kita ingin mendapatkan citra Landsat dengan resolusi berapa meter? Kalau teman-teman pakai citra S2 Semarang kemarin. Ada yang masih ingat? Resolusi citra Sentinel-2 yang kemarin itu berapa meter resolusinya? Yang masih ingat? Resolusinya 10 meter ya. Jadi citra yang teman-teman punya di minggu lalu itu resolusinya adalah 10 meter. Jadi teman-teman ingin mendapatkan informasi dari citra Landsat 8 multispectral, kemudian teman-teman ingin meningkatkan resolusinya menjadi resolusi 10 meter. Oke. Nah, tapi teman-teman menggunakan band dari Sentinel-2 dengan resolusi 10 meter. Oke. Sini teman-teman silahkan bisa membuka NT. Silahkan download dulu Landsat 2-nya. Sudah pernah download Landsat 2. Landsat 8 ya. Teman-teman sudah pernah download citra Landsat 8 kan ya? Sudah? Sudah pernah? Bagus. Mbak Afla, apakah peserta sudah pernah mendownload data dari Landsat 8, citra Landsat 8? Untuk di awal-awal udah pernah sih Pak, lewat yang USGS itu. Oke, ya. Berarti nanti silakan sekarang teman-teman silakan download citra di lokasi Semarang sambil teman-teman mencoba untuk melakukan pan sharpening ya, pan sharpening atau image fusion. Ya, di sini silakan teman-teman buka NT, kemudian buka citra S2 Semarang dan juga citra Landsat-nya kalau teman-teman sudah punya. Oke, di sini saya punya yang original. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin coba pakai yang originalnya, tapi belum saya upload, nanti akan coba saya upload. Tapi kalau nanti teman-teman silahkan menggunakan data Landsat yang teman-teman sudah download. Oke, nah untuk pemotongan citranya teman-teman sudah punya kan, sudah bisa melakukan pemotongan citra dengan ROI dan juga dengan pixel kemarin. Seperti kemarin, silahkan teman-teman lakukan kembali. Kemudian di sini untuk melakukan pan sharpening atau image fusion itu, teman-teman bisa masuk ke tools image sharpening di toolbox ya. Di image sharpening kemudian ada beberapa metode di sini yang bisa teman-teman lakukan. Silahkan teman-teman coba menggunakan CN Spectral Sharpening, Color Normalized Groovy, Trimesmith Pan Sharpening, HSV Sharpening, NNDV Pan Sharpening, kemudian PC Spectral Sharpening. Silahkan teman-teman coba semuanya. Nah, di sini saya akan coba satu-satu. Intinya satu, silahkan teman-teman pilih low spatial resolution image to be sharpened. Di sini saya pilih yang low resolutionnya itu,
ini 1, 2, 3, 4, 5. Misal yang kelima. Satu, dua, tiga, empat, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. 9. Ya nanti saya akan menggunakan yang pertama. Oke, di sini saya akan pilih CN Spectral Sharpening. Pilih yang ke-9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kemudian pilih High Resolution Spatial Image-nya. Oke, di sini bisa atau teman-teman bisa pilih filenya. Nah, seperti ini ya. Bisa band-nya, bisa filenya. Teman-teman bisa pilih band. Nanti teman-teman silahkan lakukan band math untuk melakukan perhitungan rata dari band berikut untuk mendapatkan citra pankromatiknya. Saya akan mencoba menggunakan salah satu band saja. Oke, di sini oke. Kemudian di sini akan muncul seperti ini. Sharpening image multiplicative scale factor-nya silahkan teman-teman biarkan. Kemudian file output-nya seperti ini. Pilih lokasi teman-teman menginginkan. Oke, di sini sikan. Oke, kemudian teman-teman pilih. Nah, di sini dia akan menginputkan 4 band. Kemudian input data sharpeningnya dan kemudian teman-teman akan mendapatkan hasil pan sharpeningnya seharusnya. Dan sharpnya. Oke. Ini ke kanan saja. Lalu true color. Seperti ini. Nah, ini kan diganti CN sharp-nya. Dan 2-nya diganti CN sharp. Oke. Nah, nanti teman-teman bisa lakukan untuk yang lainnya. Nah, kenapa kita mendapatkan nilai seperti ini nanti saya akan coba jelaskan di kesempatan kembali. Di sini saya hanya akan menunjukkan bagaimana cara teman-teman melakukan pan sharpening terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini sama seperti dengan CN Spectral Sharpening, teman-teman bisa menggunakan color normalized multi sharpening. Di sini teman-teman pilih available band-nya. RGB-nya yang mana? Ini 4, 11, kemudian saya pilih yang duanya misal, atau saya pilih yang lainnya. Saya pilih 4 di sini. Nah, di sini dia akan menginputkan nilai dan yang ingin di sharpening atau ingin ditingkatkan resolusinya. Di sini teman-teman bisa pilih resamplingnya, bisa mirror stepper, bisa linear, bisa deep convolution. Ini seharusnya sudah dijelaskan di kelas. Oke. Nah, di sini saya pilih file ini, lokasi filenya akan disimpan. Ya, ini dia akan melakukan proses image. Kita perlu menunggu beberapa waktu untuk melakukan proses. Sambil menunggu,
Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, di sini saya sudah mendapatkan hasil dari pancar pening yang sudah saya lakukan. Kalau saya lihat di area ini. Di area ini resolusinya adalah, yang saya tampilkan adalah resolusi 20 meter. Oke, di sini saya tampilkan resolusi 20 meter. Kemudian setelah dilakukan groovy, dia punya resolusi seperti ini. Misal saya scratch, meningkatkan visibilitasnya. Sini, teman-teman bisa lihat bahwa garis dari gunung ini dia terlihat lebih jelas dibandingkan dengan ketika kita menggunakan data dari resolusi yang 20 meter. Coba kita bandingkan dengan yang pancar kuning dari Sentinel-2 langsung. Di sini kita bisa melihat ada perbedaan warna, ya, ada perbedaan. Jadi nanti silakan teman-teman cari lokasi dan nanti bisa teman-teman bandingkan, ya, bisa teman-teman bandingkan hasilnya. Di sini hasilnya kurang lebih seperti ini, ya. Kita teman-teman menggunakan metode pancar. Kemudian teman-teman bisa coba juga ground smith. Di sini kan nah, di sini teman-teman bisa pilih resolutionnya. Nah, di sini dia modelnya dia band, ya. Jadi teman-teman pilih bandnya. Misal saya ingin menggunakan kilometer ini, kemudian oke. Kemudian untuk high resolutionnya saya pilih yang tadi 10 meter ini misal. Spectral subsetnya saya subset, cuman pilih band 4-nya saja misalnya. Oke. Di sini saya pilih oke. Nah, untuk resampling metodenya silahkan teman-teman bisa pilih antara nearest neighbor, bilinear, cubic convolution. Dan outputnya silahkan teman-teman simpan di drive teman-teman atau di komputer teman-teman. Ini ground smith. Oke, kemudian teman-teman pilih. Dia akan melakukan proses. Nah, di sini teman-teman bisa akan mendapati proses processing time atau waktu pemrosesan yang berbeda-beda tiap metode karena mereka menggunakan model matematika yang berbeda untuk melakukan eksekusinya. Nah, silahkan teman-teman coba untuk yang lainnya, untuk metode-metode yang lain silahkan teman-teman coba dengan data Citra Sentinel-2 yang kemarin sudah teman-teman punya, yaitu yang Sentinel-2 Semarang, dan juga nanti teman-teman download data Landsat 8. Oke, tugasnya teman-teman hanya perlu melakukan proses pancar pening, kemudian membandingkan hasil pancar peningnya itu dengan Citra Sentinel-2 yang resolusinya lebih tinggi, yang resolusi 10 meter. Oke, bisa dipahami sampai sini?
Untuk minggu 14 teman-teman tidak perlu membuat laporan, jadi silakan teman-teman hanya mencoba saja. Oke? Ya, nanti teman-teman tidak perlu membuat laporan, silakan teman-teman lakukan saja prosesnya. Kemudian nanti untuk UASnya teman-teman akan saya ganti menjadi tugas, di mana tugas itu dikumpulkan 1 minggu setelah UAS. Jadi teman-teman bisa punya waktu untuk mengerjakan final project dari Pak Ruli terlebih dahulu. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Bapak. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau misal tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, terutama untuk backsound yang cukup mengganggu. Saya mohon maaf atas waktu teman-teman yang tersita cukup banyak untuk hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.